Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Kita akan membahas contoh soal ulangan harian ya, persamaan kuadrat kelas 9. Ini saya dapatkan dari sosial media. Tidak saya sebutkan siapa yang memberikan karena kadang-kadang tidak disukai ya. Ini dapatkan dari grup. Oke. Kita akan bahas. Untuk pembahasan yang lain, kelas 9 persamaan kuadrat ini ada di playlist ini. Ya, ada 77 video termasuk dari buku BSE. Ya, semuanya sudah saya bahas. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Langsung saja kita bahas ulangan harian persamaan kuadrat kelas 9. Kita akan mulai dari yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Kalau persamaan kuadrat diminta untuk mencari penyelesaian, artinya kita disuruh mencari akar-akarnya ya. Jadi akar-akar ada 2 persamaan kuadrat pada umumnya ya. Kadang 1, kadang malah nggak ada sama sekali ya. Jadi di sini adalah mencari akar-akar. Akar-akar pada intinya adalah titik potong terhadap sumbu X ya, titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi kalau penyelesaian seperti itu. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan memfaktorkan. Kalau difaktorkan nggak bisa, kalau kita kesulitan memfaktorkan, baru kita menggunakan rumus ABC ya. Kita faktorkan. Untuk memfaktorkan kita membuat dua kurung kerawal ya. Harus diingat juga kadang-kadang persamaan kuadrat hanya memiliki 1 akar, kadang-kadang malah enggak sama sekali, kadang-kadang 2 akar. Ya, oke. Untuk memfaktorkan, ya, kita mengalihkan kiri kali kiri di sini sama dengan yang kiri. Karena di sini yang kiri di sini x kuadrat, berarti x kali x pasti. Ini mudah. Ya. Kemudian, ya, kita bagian kanan. Nah, di sini kalau dikalikan kanan dengan kanan adalah yang kanan di sini. Di sini 10, di sini 3. Nah, jelas pilihannya adalah min 5 dan min 2 dan 5 ya, x min 2 dan 5 ya. Min 2 ini kalau dikalikan 5 adalah 10 dan ini plus, min 2 kali 5 adalah min 10. Oke. Nah, kemudian untuk yang tengah ya, yang dalam kali yang dalam ini kalau dikalikan min 2 kali x adalah min 2x ya, yang luar kali yang luar ini x kali 5 adalah 5x ya. Kalau dijumlah ya, ini adalah 3x sesuai kan. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, artinya ini kan sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Agar sama dengan 0 berarti x min 2 harus sama dengan 0. X min 2 harus sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2, atau x plus 5 harus sama dengan 0, jadi x-nya adalah min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya ya ada 2 ya, min 5 dan 2. Yang kecil kita dahulukan, min 5 dan 2. Seperti itu, mudah kan? Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Nah, seperti ini. Sama caranya ya. Yang pertama kita lakukan yang paling mudah dulu, memfaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan pakai rumus ABC. Nah, seperti itu. Nah, ini memfaktorkan adalah mencari titik potong terhadap sumbu X. Sekali lagi, yang ini adalah X kuadrat, jelas itu adalah X kali X ya. Dan kemudian di sini adalah 14. 14 ini adalah 7 kali 2. Kalau dijumlah jadi 7 enggak? Ya, 14 itu hanya 7 kali 2. 2 dan 7, ini min 7x. Nah, ini agak susah. 14 itu bisa 7 kali 2 aja ya. 7 kali 2 saja. Nah, ini kita faktorkan kesulitan sudah. Jadi artinya waktunya kita cek ada akarnya enggak, cek diskriminan. D adalah B kuadrat min 4AC. Ada enggak? Ya. D adalah B kuadrat min 4AC. Ya, di sini rumus umumnya ya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi jelas di sini a-nya adalah 1, b-nya adalah min 7 dan c-nya adalah 14. Ya, kita cek
D, ya, di sini sama dengan apa? B kuadrat min 7 kuadrat, ya, adalah 49, ya, min 7 kali min 7 min 4, A-nya adalah 1, ya, C-nya adalah 14. Nah, coba 49, 4 kali 14 adalah dikurangi 48. Bisa seharusnya, ya. Ini sama dengan 1. Sama dengan 1. 4 kali 14. Bukan 48. Sebentar. 4 kali 4 16. 6, ya. 4 kali 1. Nah, lebih besar. 4 kali 1 4 tambah 1 5 5 6. Ini negatif. Kalau negatif tidak memiliki akar. Tidak memiliki akar, ya. Ini tidak memiliki akar. Memiliki akar. Karena diskriminannya ternyata negatif, ya. Jadi ini negatif berapa? Coba 56 negatif 7 ya. Ngapain saya itu? 56 negatif 7. Nah, ya, D-nya lebih kecil dari 0. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak ada. Atau himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini, ya, himpunan kosong. Tidak ada jawabannya. Ya. Misalnya ini ada, kita akan gunakan rumus ABC. Rumus ABC X1, X2 adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Ini adalah D, ya. Sama dengan ini bagi 2A. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 3. Nah, untuk mencari akar, agar mudah, ini semua kita bagi 2 dulu. Bagi 2, kita sederhanakan. Ini akan menjadi X kuadrat min 5X plus 6. Kalau ini rasanya ada. Kita bikin 2 kurung seperti ini. X kuadrat berarti X kali X, ya. X kali X sama dengan X kuadrat, ya. Sesuai. Terus kemudian 6 itu bisa min 3 kali min 2. Nah, di sini 3 kali X adalah min 3X, ya. Ini kalau dikalikan ini, yang ini kalau dikalikan adalah min 2X, kalau dijumlahkan adalah min 5X. Jadi sudah sesuai. Maka X min 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 3 dan X min 2 sama dengan 0, ya. Maka X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Very easy. Nah, ini sama, ya, mirip, hanya saja di sini kita bagi 3. Ya, di sini kita bagi 3. Ini akan menjadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, di sini akan menjadi X, di sini X, 2 di sini min 2 dan min 1. Ya. Kalau kita cek, ya, yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri, ya kan? Kemudian cek yang satunya, yang kanan kali yang kanan sama dengan kanan. Nah, dan satu lagi kita cek dalam kali dalam, ya, 2 kali X adalah min 2X, ya, X kali min 1 adalah min X, kalau dijumlah adalah 3X, ya, minus, ya, sama. Oke. Nah, setelah itu kita simpulkan bahwa X min 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 2, ya, dan X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1, maka himpunan penyelesaiannya, ya, 1 dan 2. Very easy. Easy peasy. Number 5. Tentukan titik puncak dari persamaan fungsi kuadrat. Ya, rumusnya, ya, adalah titik puncak. Jadi untuk X-nya, bagian X-nya adalah min B per 2A, dan untuk Y-nya adalah min D per 4A. Nah, atau ini langsung dimasukkan ke fungsi, itu lebih mudah. Ya, ini langsung dimasukkan ke fungsi. Jadi untuk X puncaknya, ya, X puncaknya adalah, ini persamaan umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi dari sini kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 6 dan C-nya adalah min 16. Ya. Jadi untuk X puncaknya maka min B per 2A, jadi min dari B-nya adalah 6, min 6 per 2A-nya adalah 1. Jadi di sini adalah min 3.
Nah, selain menggunakan ini, daripada kelamaan karena kita sudah XP-nya langsung dimasukkan, ya. Jadi F ini dimasukkan min 3, ya, min 3 kuadrat, ya, tambah 6 kali min 3, ya, kurangi 16, maka ini nanti akan menjadi 9 dikurangi 18, ya, dikurangi 18 dikurangi lagi dengan 16. 9 kurangi 18 adalah min 9, dikurangi 16 adalah min 25. Jadi titik puncak, ya, titik puncak untuk bagian X-nya ini adalah tadi min 3 dan Y-nya ini adalah min 25. Ini adalah titik puncaknya. Udah ya? Oke, kita lanjutkan. Wait a minute. Oh ya, ya, A-nya 1 ya, 1 kali 2. Oke. Next, number 6. Kita tentukan titik puncak dari persamaan fungsi sama dengan tadi, ya. Ini untuk mencari X-nya, untuk memudahkan kita bagi dulu dengan kita tidak memfaktorkan, ya. Kita gunakan rumus untuk X-nya, ya, atau di sini aja ya. X puncak adalah min B per 2A, ya kan. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, min 6, maaf, C-nya adalah 4. Oke. Min B, min dari min 6, ya, per 2A, 2 kali 2. Jadi ini adalah 6 per 2 kali 2 ya. Yang satu kita coret, ya, dapat 3, jadi 3 per 2. Untuk Y-nya langsung dimasukkan saja karena kita sudah dapatkan X-nya, jadi ini mudah sekali. Ini kita masukkan 3 per 2 di sini, ya. Oke, kemudian ini akan menjadi 2 dalam kurung 3 per 2 ini kita kuadratkan, dikurangi 6 dikalikan 3 per 2, ya. Kemudian ditambah 4. Ini akan menjadi 2 kali 9 per 4, ya, dikurangi 18 per 2, ya, atau dikurangi 9 aja di sini ya. Ini kan dicoret ya, dicoret dapat 3, 3 kali 3 adalah 9, min 3, min 9 plus 4, ya, ini bisa dicoret, tinggal 2, 9 bagi 2 adalah 4,5, ya. Min 9 tambah 4 adalah min 5, ya. 4,5 dikurangi 5 ya min 0,5. Jadi titik puncak, ya, titik puncak adalah untuk X-nya adalah 3 per 2 atau 1,5 ya. Titik puncak adalah 1,5, ya, min 0,5. Nah, kita akan lanjutkan nomor 7 sekarang. Tentukan minimal 2 karakteristik ciri-ciri fungsi kuadrat yang berdasarkan nilai ABC. Ya, dari sini ya kita jelas dapat A-nya adalah 1, ya. Jadi rumus umumnya adalah Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, di sini A-nya 1, ya. B-nya adalah min 3 dan C-nya adalah min 18. Ciri yang pertama, karena di sini A-nya adalah positif, karena A sama dengan positif atau lebih besar dari 0, maka grafik menghadap ke atas. Grafik menghadap ke atas. Nah, ini ciri yang pertama. Ya. Yang kedua, karena A positif dan B-nya negatif, nah, atau lebih kecil dari 0, maka sumbu simetri berada di sebelah kanan. Ya, sumbu simetri berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan. Ya, jadi kalau A dan B-nya ini berbeda, berada di sebelah kanan. Ya, catatan apabila ini dia ya, apabila lebih besar dari 0 ya, apabila
A lebih kecil dari 0 ya, ini grafik menghadap ke bawah. Ke bawah. Yang hitam ini enggak usah ya, ini catatan saja. Catatan saja. Apabila. Jadi di sini apabila ya A dan B sama ya, sumbu simetri, tandanya sama maksudnya ya, tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Sumbu simetri ini berada di kiri apabila tanda A dan B beda, sumbu trimetri di kanan. Jadi secara umum bisa kita sketch ya, misalnya ini adalah sumbu, kurang lebih persamaan kuadratnya, anggap saja sumbu simetrinya kan di kanan ini ya. Ini adalah sumbu simetri ya. Maka persamaan kuadratnya akan kurang lebih menghadap ke atas dan sumbu trimetri kurang lebih seperti ini. Ya, tepatnya seperti apa ya harus kita cari detailnya, kita cari akar-akarnya. Titik potongnya ini belum tentu benar ya, tapi paling tidak kita ada dua sifat ini, sifat pertama dan kedua. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat apa yang di sini? Ya, secara umum fx ya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, dari sini kita dapatkan bahwa a-nya adalah min 2, b-nya adalah 4 dan c-nya adalah min 8. Ya, dari ABC-nya 1. Yang jelas A lebih kecil dari 0, maka grafik menghadap ke atas. Bawah maaf, grafik menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah seperti ini ya. Kalau ke atas atau sedih. Kalau ke atas kan kalau kita tambahkan garis jadi happy ya. Apalagi kita kasih mata gitu. Happy ya. Kalau menghadap ke bawah itu kan kayak sedih gitu ya. Ya, jadi kita tambahkan gini ya, kelihatan sedih. Oke ya. Nah, kita lihat A dan B-nya. Di sini yang kedua, A-nya lebih kecil dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Karena berbeda ya, maka sumbu simetri berada di kanan. Di kanan sumbu Y ya. Di sini dikasih ya. Sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, sumbu Y. Oke. Jadi kurang lebih ya nanti persamaannya ya, ini masih kasar, kita tidak melihat akarnya ya. Kurang lebih sumbu simetrinya berada di sini ya, ini ya, simetri. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, titik potongnya kita belum nyari ya. Perlu dicari dulu titik potongnya di mana. 9. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di ini berarti akar-akarnya. Ini akar-akar. Ya, ini adalah akar-akar. Dan memotong sumbu Y berarti akar-akarnya ada 2. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, kurang lebih min 20 di sini ya, min 20. Terus A-nya adalah min 2, di sini min 2 dan B-nya adalah di 5. Jadi kurang lebih nanti grafiknya kira-kira seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kita bisa membayangkan sumbu simetrinya, akar-akarnya ini ya. Jadi Y atau Fx ya. Fx itu adalah sebuah konstanta ya, kita kalikan X min X1 X2 min X2 ya, X min X2 ya, konstanta nanti kita cari. Kemudian ini adalah X, anggap saja ini adalah X1, ini adalah X2 nya ya, min kali min adalah plus ya, jadi ini akan sama dengan 0 jika K titik potong ya, K, jadi atau gini aja, nggak usah 0, ada Fx nya itu pasti gini, Fx nya
Kita nggak tahu K-nya berapa. Ya, X plus 2, karena X satunya adalah min 2, min kali min plus ya adalah X min 5. Nah, untuk tahu nilai K-nya kita masukkan nilai ini. Ya, akan sama X-nya jika dimasukkan 0 hasilnya min 20. Ya, jika F 0 maka akan menjadi min 20. Ini K dikali 0 tambah 2 adalah 2, dikali 0 kali min 5 adalah min 5. Maka ini akan sama dengan 20 minus, ya, akan menjadi minus 10K sama dengan minus 20, maka K-nya sama dengan 2. Jadi persamaannya, ya, sekarang F X sama dengan 2 dalam kurung X plus 2 dan X min 5. Atau kita bisa kalikan ke dalam, ya, X 2 ini kita kalikan dulu ya, ini adalah X kuadrat, kemudian X min 5 ada 5X, ini kali ini adalah 2X ya, jadi 2X min 5X adalah min 3X ya, jadi min 5X ditambah 2X ya, 3X terus 2 kalikan min 5 adalah min 10. Nah ini kita kalikan ke dalam 2X kuadrat min 6X min 20, ini adalah persamaannya. Jadi jawaban akhirnya adalah ini ya. Nah, oke. Kita akan masih ada satu nomor terakhir, yaitu nomor 10. Masih ada tempat longgar ini ya, saya naikkan lagi ke atas saja. Oke, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak. Nah, di sini bisa kita sketch ya, persamaan kuadrat yang dimaksud itu seperti apa. Ya, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki titik puncak min 2,1. Jadi ini adalah sumbu simetri, sumbu X dan Y. X-nya adalah min 2, min 1, min 2, Y-nya adalah 1. Di sini adalah titik puncaknya. Ini min 2, di sini 1. Dan melalui titik 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Di sini 3. Ya. Dan melalui titik 0,3 puncaknya di sini, jadi kurang lebih grafiknya kan ini puncak ya. Dan melalui 3 pasti gini. Dan ini puncak itu pasti sumbu simetri di sini. Nah, seperti ini. Nah, dari sini jelas D lebih kecil dari 0, nanti D lebih kecil dari 0. Ya, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, persamaan umum dari persamaan kuadrat ya. Jadi Fx ya adalah Ax kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan 0. Ya. Nah, dia memilih titik puncak ini. Jadi titik puncak ya, titik puncak ini adalah X puncak ditambah Y puncak ya, Y puncak dan rumusnya ini adalah X-nya adalah min B per 2A ya, koma min D per 4A. Nah artinya apa ya, min B per 2A, min B per 2A ini sama dengan min 2 ya, artinya min B adalah ini kalikan ke sini ya, min 4A atau B sama dengan 4A, ini adalah persamaan pertama. Atau boleh juga B min 4A sama dengan 0 gitu, nggak apa-apa. Ini persamaan pertama. Kita sudah menemukan satu persamaan. Dan untuk persamaan kedua ini D-nya. Jadi min D per 4A ya. Saya pakai tinta lain untuk membahas yang ini. Min D per 4A sama dengan D itu adalah minus dari B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Nah ini adalah sama dengan 1 ya, minusnya kita kalikan ke kanan saja. Jadi B kuadrat ya, min 4AC sama dengan 4A kali min 1, jadi min 4A. Kita lanjutkan. B kuadrat min 4AC sama dengan rat A. Ini persamaan kedua. Persamaan kedua dan melalui titik ini. Oke. Jadi ini kita anggap persamaan kedua sudah. Ya. Ini persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Kita nanti gunakan untuk apa? Kita lihat yang ketiga dulu, yang mana yang efektif. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga saya akan gunakan warna hijau. Ketiga, melalui titik ini. Artinya
Kalau X-nya diganti 0, Y-nya adalah 3. Jadi F0 adalah 3. Jadi A dikali 0 ditambah B dikali 0 tambah C sama dengan 3. Dari sini kita tahu bahwa C-nya 3. Ya. Jadi dari sini A kali 0 kan 0, B kali 0 0 ya, maka C sama dengan 3. Oke, kita sudah tahu C-nya 3. Kalau sudah tahu C-nya 3, berarti ya kita nyari, ini kita substitusikan aja. Min B sama dengan 4A kita substitusikan ke sini untuk cari A-nya. Ya, oke. Jadi kita pakai biru ya, B kuadrat min 4 kali A-nya adalah apa B-nya ya? Gini aja. A sama dengan 1/4 B. Nah, gini aja. Untuk satu ini jadikan karena B sama dengan 4A, A sama dengan 1/4 B. Ya. Jadi A-nya ini diganti 1/4 B. 1/4 B. Oke, ini untuk gantikan A-nya di sini, terus kalikan C-nya adalah 3. Ya, sama dengan min 4 kali 1/4 B. 1/4 B. Oke, ini kelihatan mudah. B kuadrat min 4 dan 4 ini bisa kita coret. Ya, min 3B. Ya, sama dengan di sini bisa kita coret min B. Oke, B-nya kita pindah luas ke kanan. Jadi B kuadrat sama dengan 2B. B-nya kita coret 1, B sama dengan 2. Atau B sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan ya. Atau B sama dengan 0. Ya. Oke, kita pilih B-nya yang 2. Ya. Karena di sini mungkin B-nya 0 boleh juga. Boleh juga B-nya 0. Jadi kita pilih salah satu saja, B-nya 2. Karena di sini disuruh mencari satu ya. Boleh jadi ya, boleh jadi puncaknya di situ. Oh, enggak mungkin juga gini ya. A-nya jelas positif. Nah, kita lanjutkan di bawahnya. A ketemu, B ketemu, C ketemu, sudah. Jadi persamaan kuadratnya fx sama dengan A x kuadrat. A-nya di sini berapa? Oh, belum ya A-nya. Kita cari A-nya di sini. A sama dengan 1/4 B. Ya, jadi 1/4 kali 2 ya, jadi setengah. Jadi 1/2 x kuadrat ya, ditambah B-nya adalah 2x tambah C-nya adalah 3. Jadi persamaan kuadratnya ini. Oke, saya periksa sekali lagi. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak. Sini adalah titik puncaknya. Secara sumbu X adalah min 2, secara sumbu Y adalah 1. Grafiknya seperti ini karena harus melalui 0,3 juga. Jadi sketnya seperti ini. Yang jelas kita dapatkan diskriminannya adalah 0 ya, karena enggak punya titik potong terhadap sumbu X, tapi ini enggak diminta di soal. Ya, secara umum persamaan kuadrat adalah seperti ini dan kita punya rumus titik puncak ya, X puncak sama Y puncak ya. Ini adalah min B/2A, min B/4A. D sendiri adalah B kuadrat min 4AC ya. D adalah B kuadrat min 4AC. Ini kita menyebutnya sebagai diskriminan. Ya. Oke. Kemudian dari min B/2A ini sama dengan min 2 karena ini adalah puncaknya di secara sumbu X di min 2 ya. Ini kita kalikan ke sini, min B sama dengan min 4A, B 4A, ternyata yang kita butuhkan A adalah 1/4 B. Kemudian dari 1 ini ya, titik puncak yang kita secara sumbu Y, min B/4A adalah min dari B kuadrat min 4AC, per 4 adalah 1. Minusnya ini kita ikutkan 1 saja, kita kalikan 4, jadi min 4 nya ini kita kalikan ke sini, B kuadrat min 4AC sama dengan min 4A. Nah, ternyata kita bisa langsung dapatkan C-nya 3 dan kita kembangkan ya, persamaan 2 ini B kuadrat min A-nya adalah 1/4 B kali 3, ini bisa dicoret jadi 3 kali 3B, jadi B kuadrat min 3B sama dengan ini 4-nya bisa dicoret, jadi ini min B, jadi ini menjadi B kuadrat, 3B-nya min negatif pindah ruas jadi positif, positif 3B tambah
min B adalah plus 2B, ya B-nya bisa 2 atau 0 sebenarnya ya. Nah, persamaan kuadratnya adalah kita pilih yang 2 saja, karena di sini kita diminta untuk bikin 1. Ya. Nah, di sini A-nya adalah 1/4 B, ya. B-nya adalah 2, maka A-nya dapat setengah. Di sini posisi A adalah setengah, posisi B adalah 2, posisi C adalah 3, dan ini adalah akhir dari pembahasan kita. Ya. Kita akan bahas kalau ada soal yang lain nanti. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada yang salah, bisa komen di bawah kalau ada yang kurang paham atau diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.